Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas dengan NIM 2493018. Di sini saya akan mengerjakan UAS UAS mata kuliah basis data dengan membuat tabel entity relation. Di sini langsung saja. Pegawai mempunyai akun pegawai di mana one to one, berarti akunnya pegawai hanya mempunyai akun pegawai satu dan pegawainya satu. Dan pegawai mempunyai departemen yang berarti one to many, di mana departemen itu bukan hanya satu tapi banyak. Pegawai mempunyai banyak departemen dan juga pegawai mempunyai proyek. Ini kenapa many to many? Karena pegawai mempunyai banyak, semua pegawai mempunyai proyek dan semua proyek mempunyai pegawai. Dan selanjutnya adalah diagram nasionalnya. Akun pegawai adalah Rimarikei dan mana ID pegawai mempunyai Rimarikei ID pegawai juga, dan pegawai mempunyai proyek ID pegawai, ID departemen mempunyai ID departemen. Mengapa ini bisa? Dikarenakan agar satu pegawai hanya mempunyai satu proyek dan satu pegawai mempunyai proyek departemen, mana ID departemen mempunyai ID departemen. Dan selanjutnya, dan di sini saya akan mempraktikkan yang ketiga adalah DDL atau DDL atau membuat struktur tabel. Saya akan langsung copy pastekan saja. Jadi saya akan membuat tabelnya dulu, yaitu create database. Dan di sini saya masukkan nama database yang ingin dibuat. Saya akan membuat data pegawai saja wes. Dan kalau query-nya oke, berarti kita berhasil membuat database. Selanjutnya kita memilih buat database data karena saya membuat tadi if-nya data. Nah, database change berarti kita sudah memasuki database data, dan sini langsung saja kita membuat tabel, yaitu yang pertama tabel akun pegawai yang berisi ID akun, ini auto increment, primary key alias FK, dan username varchar 50, passwordnya varchar 50 juga. Di sini kita tinggal enter dan oke, berarti kita sudah berhasil membuat akun pegawai. Selanjutnya kita membuat tabel berdepartemen yang berisi ID departemen, IND, auto increment, primary key atau PK, dan berisi nama departemen varchar 500 not null. Ini kita tinggal enter dan query oke, berarti berhasil. Di sini saya akan menambahkan flag.
Select berarti menampilkan ID. Langsung run saja. Query set oke. Select berarti menampilkan ID, NIP, nama pegawai, dan name akun, dan nama departemen. Menggunakan join agar data antar tabel bisa 3 P, A, dan D adalah bentuk pegawai, akun pegawai, dan departemen. Adres inisialnya. Selanjutnya adalah insert. Coba kita kan. Nah, di sini runningnya sudah oke. Penjelasannya adalah menambahkan akun pegawai baru dengan username Agus123 dan password rahasia 123 ke dalam tabel akun pegawai. Di sini kita akan membuat lagi departemen dan di sini error update working key. Coba kita copy lagi. Di sini kita error. Mari kita next saja. Ini kita akan langsung update data atau mengubah data. Nah, di sini query-nya oke. Update adalah mengubah nama pegawai dengan ID pegawai 3 menjadi Agus Salim atau Agus S. Where adalah penting agar perubahan hanya terjadi pada data tertentu. Selanjutnya mengubah passwordnya. Kita coba. Dan oke. Mengubah password akun pegawai dengan name Agus123 menjadi password baru 123. Selanjutnya adalah delete. Delete adalah menghapus sebuah data pegawai. Kita coba saja. Dan query-nya oke. Ini berarti sudah menghapus data pegawai dengan ID 3 dari tabel pegawai. Dan coba kita hapus lagi. Dan oke. Berarti ini sudah menghapus relasi pegawai ke proyek pada tabel penghubung pegawai proyek. Kesimpulan, select adalah menampilkan data, insert adalah menambahkan data baru, update adalah mengubah data yang sudah ada, delete adalah menghapus data dari tabel. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan soal yang kelima adalah normalisasi. Normalisasi adalah bentuk tabel yang sudah normal. Ada tabel normal yang bertujuan memisahkan baris yang berisi proyek jamak menjadi baris per proyek. Di sini yang pertama yang harus dilakukan adalah mengupdate tabel pegawai awal, ID pegawai integer, NIP varchar, nama pegawai varchar, username varchar juga, passwordnya varchar, nama departemennya varchar, nama proyeknya varchar juga, jenis proyek varchar. Dan selanjutnya insert pegawai awal value yang bernama ID-nya 1, 19811101, bernama Jondo, username-nya Jondo, passwordnya 123, pas 123, berada di departemen IT dan departemen sistem informasi, berada di internal. Normalisasi ketiga NF, semua tabel baru masih kosong.
Drop tabel if exit pegawai proyek. Drop tabel if exit pegawai. Drop tabel exit proyek. Drop tabel akun pegawai. Drop exit tabel departemen. Dan query-nya oke. Ini set tabel akun pegawai, ID akun, integer yang seperti tadi ini mah. Kita skip sampai pegawai proyek. Nah, ini isi tabel 3NF dari pegawai awal. Jadi akun pegawai, district, name plus password. Insert into akun pegawai name, password, select business name, password from pegawai awal. 2. Departemen district name departemen, insert into departemen departemen, select district nama departemen from pegawai awal. Dan query-nya oke. Di sini proyek district nama proyek plus jenis proyek, insert into proyek nama proyek dan jenis proyek, select district nama proyek, jenis proyek from pegawai awal. Jadi ini berdasarkan tabel pegawai awal. Ini karena kepanjangan saya skip saja. Di sini verifikasi cepat. Select from akun pegawai. Ini di ID akun ada 1, 2, surname John Doe. John Doe juga, maksudnya 1, 2, 3, pas. Dan di sini form departemen ada ID departemen yang berisikan 1 dan 2, nama departemen IT dan HRD. Selanjutnya select from pegawai, ID pegawai 1, 2, 1 dan 2, NIP 19811001 yang bernama John Doe, ID akunnya 1, ID departemennya 1. Dan dari proyek, ID proyek 1 dan 2, nama proyek, sistem informasi dan jenis proyeknya internet, aplikasi mobile, eksternal. Dan selanjutnya dari pegawai proyek yang berarti ID 1 megang proyek 1, ID proyek 1, dan ID pegawai 1 memiliki ID proyek 2, dan ID pegawai 2 memiliki ID proyek 2. Dan selanjutnya contoh join complete pegawai, ID pegawai 1 dan 1 berarti ini 1 orang memegang departemen IT, nama proyeknya aplikasi mobile dan sistem informasi, jenis proyek eksternal dan internal. Dan ini 2 berarti memegang nama departemennya 1 dan nama proyeknya 1. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.